Pasca gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang selama ini membuat publik penasaran, akhirnya terungkap sudah bahwa Ria Ricis telah melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024 melalui kuasa hukumnya secara e-court. Pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun membenarkan hal tersebut. Bahkan diungkapkan pula 3 tuntutan dalam gugatan cerai Ricis. Tak hanya itu, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga mengungkap alasan Ria Ricis untuk menggugat cerai Teuku Ryan hingga telah ditetapkan jadwal sidang cerai perdana mereka pada tanggal 19 Februari 2024. Akan tetapi, gugatan cerai Ricis pun tampak kontras dengan aksi Teuku Ryan. Melalui akun media sosialnya, Teuku Ryan yang terlihat tengah menggendong putrinya Moana tampak memperlihatkan cincin pernikahan di jari manisnya. Lalu apa arti dibalik aksi Ryan tersebut? Benarkah ia juga menunjukkan bahwa dirinya menolak bercerai dengan Ria Ricis? Seperti apa pula kata psikolog menelisik arti dibalik foto Ryan tersebut dan juga faktor penyebab Ricis menggugat cerai Ryan? Lalu, seperti apa pula reaksi dan dukungan sahabat terhadap Ricis dan Ryan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, Ria Ricis telah resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari 2024 oleh kuasa hukumnya melalui e-court. Hal itu pun diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima kepada awak media kemarin. Taslima pun juga mengungkapkan bahwa dalam gugatannya, Ria Ricis mengajukan 3 tuntutan, yaitu kumulasi cerai gugat, hak asuh anak, dan juga hak nafkah atas anak. Penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Januari 2024 ya, melalui e-court sistem elektronik court. Ini gugatannya kumulatif ya. Pertama cerai gugat. Cerai gugat kan udah ada alasannya juga tuh. Dari A sampai Z. Terus yang gugatan kedua adalah karena sudah mempunyai anak atau sudah dikaruniai anak. Tentu anak kan kalau misalnya dikabul atau tidak dikabulkan kudu jelas dia ikut siapa itu anak. Nah, ini penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya berada dalam asuhan penggugat. Gitu. Dan selain dari pengasuhan anak tersebut, penggugat minta agar biaya kehidupan anak itu dibebankan kepada tergugat. Gitu. Tergugat harus membayar biaya penghidupan untuk anaknya. Jangan maksudnya gini, penggugat juga ngasuh, penggugat juga harus membiayai, tapi tergugat harus ikut serta untuk membiayai itu anak. Tak hanya itu, Taslima pun juga membeberkan alasan Ricis menggugat cerai Ryan, yaitu karena terjadi suatu peristiwa yang besar di dalam rumah tangganya. Namun apa yang dimaksud dengan peristiwa besar tersebut belum dijelaskan secara spesifik oleh pihak Pengadilan Agama. Hanya saja diungkap bahwa Ricis dan Ryan sering terjadi perselisihan alias percekcokan dalam kurun waktu yang cukup lama.
Sebelumnya, Ricis dan Rian pun saling sindir di sosial media melalui postingan mereka. Ricis bahkan sempat memposting beberapa poin yang menjadi alasan gugatan cerai dilayangkan. Tetapi ketika ditanya apakah rumah tangga Ricis tengah dilanda prahara, ia pun selalu menampiknya. Demikian juga dengan Teuku Ryan. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya, ya antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan, tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu, nggak terus saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat, sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman dan lain sebagainya, serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut. Ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Biar hati bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. Ini rumah Melanjuti gugatan perceraian Ria Ricis terhadap Teuku Ryan, pihak Pengadilan Agama rupanya bergerak cepat. Jadwal persidangan cerai perdana Ricis dan Teuku Ryan telah dijadwalkan akan digelar pada tanggal 19 Februari 2024 dengan agenda mediasi. Pada kesempatan tersebut, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mewajibkan kedua belah pihak untuk hadir agar proses mediasi pun bisa dilakukan dengan difasilitasi oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tanggapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya, yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Mohon doa saja. Prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini berada di tubir perceraian pun belum sepenuhnya juga terungkap. Untuk menggali informasi lebih dalam perihal ada apa dengan Ricis dan Ryan, tim Intens Investigasi pun melakukan penelusuran ke kediaman Ria Ricis dan Teuku Ryan di dua tempat berbeda. Karena sebelumnya dikabarkan bahwa Ria Ricis dan Ryan pun sudah pisah rumah sejak lama. Namun, para tetangga hingga ketua RT di kediaman Ricis dan Ryan memberikan keterangan yang di luar dugaan. Dari jam berapa Pak? Dari pagi. Pak, terkait jam. Waduh, itu nggak tahu dah. Kalau saya nggak tahu. Tapi Teuku Ryan kapan kemarin lagi Pak terakhir? Kurang tahu, tiap pagi nggak ada. Udah lama ya nggak kemarin? Hari. Kapan terakhir Pak? Terakhir kapan kemarin? Tiap hari nggak ada, nggak ada. Masih serumah Pak? Masih tinggal di sini apa? Pindah? Masih kan rumah orang tua ya. Masih tinggal serumah tapi nggak diskusi sama Teuku Ryan. Untuk urusan pribadi saya nggak tahu. Mereka mah kayaknya ya seperti biasa aja.
syukur. Moana sendiri masih sama Karitis ya? Ya, Masih sering kelihatan keluar main di sini. Pengembangannya gimana sih Pak Moana? baik-baik sehat. Sebulan lalu. Tapi beneran mereka udah pisah rumah? Enggak sih, cuma lihat ada datang Mobilnya? Iya. Datang biasa pagi, siang, sore, malam? Waktu itu datang siang. Tapi nggak intens gitu Bu? Enggak. Tapi Cuma nggak pernah diam-diam, pokoknya kalau datang masuk ke garasi udah masuk ke dalam. Tapi nggak pernah dengar mereka cekcok? Enggak. Yang kan masih Bu kalau misalkan sampai ada dengar kabar Cerai. Kaget nggak gitu? Ya kaget, ya kaget juga. Kaget sih. Disayangkan. Saya selaku ketua RT baru dapat informasi ini dari bapak-bapak aja ini. Karena yang setahu saya masalah gugat cerai itu tidak melalui RT RW dan yang bersangkutan langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan nanti mungkin kalau surat panggilannya biasanya datang ke RT. Karena setahu saya kalau yang surat panggilan itu, kalau yang bersangkutan atau yang tergugat masih satu rumah, nanti petugas pengantar surat pengadilan itu akan konfirmasi lagi ke RT 11 RW 04. Karena memang belum ada laporan ke RT 6 gitu, terutama ke pengurus ya. Saya dapat info dari tetangga-tetangga sebelah beliau gitu. Harusnya laporkan ke pengurus RT, bukan kita harus menemui beliau gitu. Di samping itu juga memang agak sulit karena kan rumahnya ya di perumahan seperti itu. Dan informasi dari tetangga jarang di tempat orangnya gitu. Geger terungkap alasan Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, apa arti dibalik aksi Ryan saat memamerkan cincin kawin di jari manisnya melalui sosial media pribadinya? Benarkah Ryan pun juga memberikan pesan bahwa ia menolak bercerai dan masih ingin melanjutkan perkawinannya dengan Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pasca digugat cerai Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Teuku Ryan rupanya masih memakai cincin kawin. Terlihat di akun sosial media pribadinya kemarin, Ryan yang sedang menggendong Moana seakan memamerkan cincin kawin yang masih tersemat di jari manisnya. Lantas benarkah dengan memperlihatkan cincin kawin tersebut, Teuku Ryan pun hendak menunjukkan kepada publik jika ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya? Pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga pasti ada berbagai masalah. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Biar hati bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian tadi? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Ya bisa jadi mungkin belum dibuka hatinya sehingga tidak ada kemampuan untuk yang satu. Yang tadi saya bilang kalau yang satu berkeinginan tapi yang satu tidak mau, maka akan sulit untuk itu, walaupun itu di Ka'bah, di depan Ka'bah atau di Madinah atau di mana, itu pasti akan sulit gitu. Dalam perkawinan tuh dua-duanya setara. Walaupun salah satu yaitu yang laki adalah imam keluarga, tapi bukan berarti harus dominan. Begitu juga yang perempuan. Apapun dia, pejabat kah, apa dia orang yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya, tidak bisa
kita kemudian merasa bahwa kita lebih daripada pasangan kita. Harusnya memang kita merasa bahwa kita membutuhkan, saling membutuhkan, dan baru jalan. Kalau tidak, maka akan sulit. Kalau mediasi kan tadi lagi, kalau yang satu sudah tidak berkeinginan, tidak ada cinta, tidak ada keinginan, karena kan tadi kalau misalnya bahasa kerennya, it needs two person to tango, perlu 2 orang untuk nari tango. Nah ini juga untuk melanjutkan perkawinan perlu 2 orang. 2 orang ini sama-sama menginginkan nggak? Kalau nggak nanti tabrakan, caranya berpikir dan berbicara, cara visi dan misinya juga jadi berbeda. Maka harus kemudian sepakat dulu bahwa dua-duanya memang ingin mempertahankannya. Menepi dari kabar Tukurian yang masih menggunakan cincin kawin pasca digugat cerai Ricis. Lantas seperti apa tanggapan para sahabat atas gugatan cerai Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Gugatan perceraian yang dilayangkan Ria Ricis kepada Tukurian di Pengadilan Agama mendapatkan tanggapan dari para sahabat mereka. Ya, Adelia Wilhelmina mengatakan jika dirinya pun tetap mendukung Ricis dan juga Rian agar bisa menemukan solusi terbaik dari prahara rumah tangganya. Ia pun juga berharap agar Ricis dan Rian tetap bersama hingga akhir hayat. Namun, jika perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya, Adele pun tetap mendukung agar Ricis dan Rian tetap kuat untuk menghadapinya. Supportnya aja mah. Doa. Ricis, pokoknya yang terbaik. Ya kalau bisa diperbaiki, tapi kalau sudah jalan terbaik. Buat kakak Ria Ricis yang terbaik, maksudnya harus dari hati juga. Yang mudah-mudahan pokoknya keputusan yang terbaik dari kakak Ricis. Pernikahan mereka berdua kan Salmon. Tak hanya Adelia, Ustadz Dery Sulaiman pun juga ikut menanggapi perhara rumah tangga Ricis dan Rian pasca adanya gugatan cerai. Ya, Ustadz Dery mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri menggugat cerai suaminya. Tapi, ia pun tidak tahu apa penyebab Ria Ricis menggugat cerai Rian. Selain itu, menurut Ustadz Dery, masalah rumah tangga bukan soal ekonomi, melainkan selalu dimulai dari ego yang tidak mau kalah. Tapi, jika perceraian adalah jalan yang dipilih oleh Ricis dan Rian, Ustadz Dery pun mengatakan tidak masalah. Karena menurutnya, meski Allah membenci perceraian, namun Allah pun lebih membenci kezoliman yang terjadi dalam pernikahan. Ya, dalam Islam kan perceraian bukanlah sebuah dosa ya, bukan maksiat. Jadi itu bisa jadi menjadi sebuah solusi. Itulah indahnya Islam. Jika suatu masa pernikahan itu sudah tidak lagi membahagiakan, nah, terjadi kezaliman di sana, maka suami berhak menceraikan istrinya, ataupun istri boleh menuntut cerai, khuluk namanya. Nah, jadi kita sebagai orang luar tentu nggak perlu terlalu banyak kepo, masalahnya dia apa, urusannya apa. Yang saya yakin pasti Ria Ricis dan Rian pun sudah membuat
berpikir panjang untuk membuat keputusan ini. Kita hormati. Siapa saja yang bercerai itu pasti karena ego. Ego ketemu ego, itu hasilnya perpisahan. Tidak bisa disalahkan perempuannya, karena hak cerai itu ada di tangan laki-laki. Sebetulnya kalau laki-laki ingin mempertahankan rumah tangga, ya, dia cukup minta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Kalau ada perempuan minta cerai, ceraikan aku, itu sama dengan kamu berubah dong, kamu jadi orang baik dong. Gitu. Orang kalau benar-benar cinta, dia tidak mungkin kalau benar-benar cinta ya menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan untuk berpisah. Terutama orang tua. Nah, rata-rata orang bercerai itu karena ada ikut campur orang tuanya, mertua ataupun kakak adik dan sebagainya. Allah tidak suka dengan perceraian, tapi Allah juga tidak suka dengan kezaliman. Ya, maka ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak bisa lagi dimediasi, maka perpisahan itulah solusinya. Maka ada pengadilan agama, kan hakim yang memutuskan nanti, Pak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.